Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih teman-teman bagaimana kiat-kiat agar percabangan anggur ini cepat terbentuk ya. Baik itu cabang primer, sekunder, tersier ya, ini bisa cepat terbentuk. Ini adalah pohon anggur Gosvi. Saya tanam, umurnya sekarang kurang lebih 5 bulan ya. Ini batang primernya sudah cukup besar ya, hampir 1 jempol. Jadi sebelum kita menuju bagaimana kiat-kiat agar pohon anggur ini cepat besar ya, ini teman-teman kita itu selain rutin melakukan pemupukan ya, dan juga penyemprotan baik itu insektisida dan juga fungisida, ini alangkah lebih baik kita menuju ke media tanamnya dulu. Karena media tanam adalah rumahnya. Jadi kalau rumahnya nyaman, pasti pohon anggurnya juga akan subur ya. Untuk media tanamnya, ini saya menggunakan sekam bakar 3 bagian. Tanahnya ini 1/4 bagian, kemudian pupuk kandangnya juga setengah bagian. Nah ini walaupun rutin disemprot insek dan fungi, tapi ini pohon anggur Gosvi ini letaknya ada di paling pinggir dari GH saya. Makanya setiap hari kalau hujan pasti kena hujan. Makanya untuk daunnya yang bagian bawah ini susah sekali dikontrolnya ya. Jadi pada seperti ini. Tapi kalau bagian atas itu saya pastikan semuanya subur-subur ya. Ya nggak masalah karena memang tempatnya memang seperti ini adanya. Ada di pinggir ya. Kayak yang atas aman lah. Nah kemudian untuk kiat-kiatnya ya, tadi yang pertama media tanamnya harus pas ya, membuat nyaman. Kemudian ini hanya 1 meter aja untuk sekundernya, saya buat ke kanan kiri ya, masing-masing 50 cm. Kemudian tersiernya saya bentuk dari tunas air. Jadi untuk kiat-kiat yang pertama teman-teman, bagaimana agar tersier ini bisa terbentuk ya, bisa teman-teman lihat. Jadi ini yang pertama tentu saja kita harus melakukan yang namanya itu pembatasan sekunder. Jadi setelah sekundernya dipotong, entah itu dibuat tabulampot, tralis ataupun para-para, itu sama ya. Setelah sekunder dipotong, pada nantinya pasti tersier yang dibentuk dari tunas air ini akan muncul. Nah setelah tersier dari tunas air ini muncul, selanjutnya adalah kita lakukan yang namanya itu adalah seleksi ya. Jadi kita tidak pelihara semua tersier dari tunas air, hanya kita pilih aja. Kemudian untuk bagaimana menyamaratakan ya, ini tersier yang paling panjang bisa kita batasi agar memberikan kesempatan pada tersier yang lain ini bisa tumbuh. Nah kemudian selanjutnya tersier ini akan mengeluarkan yang namanya tunas air lagi. Tunas airnya ini bisa kita sisakan 1-2 daun. Tujuannya apa? Tujuannya agar fotosintesisnya tetap berjalan dengan baik, sehingga batang-batang tersier yang kita siapkan dari tunas air ini akan cepat membesar dan but-butnya juga akan membesar. Nah jadi selalu kita tahan di 1-2 daun seperti ini. Nah kemudian setelah ini pasti akan muncul tunas-tunas baru lagi, tinggal kita buang ya. Jadi kita tahan di 1 daun terus ya, sampai tersier yang lain ini bisa serentak untuk pertumbuhannya. Ini selalu muncul bunga-bunga PHP ya, seperti ini di beberapa tersier ya, yang memang sudah sangat siap. Kalau yang lain sambil nunggu yang paling bontot ini tua, jadi kita selalu sisakan 1 daun seperti ini. Fotosintesis akan selalu berjalan karena
daun adalah sumber fotosintesis ya, makanya selalu kita jaga. Nah, kalau di pohon goswi ini memang susah ya, karena posisinya ada di pinggir, jadi yang paling bawah cipratan air hujan tiap hari, makanya susah untuk dikontrolnya. Bisa teman-teman lihat, diabaikan saja nggak masalah, karena yang lain masih bagus, yang atas bagus semua ya, bagian-bagian bawah ini. Nanti juga kalau tua juga gugur sendiri nggak masalah. Kalau kita pruning kita gunduli juga nggak masalah ya, kalau kita main di pruning boot pendek atau medium ya. Nah, kiat-kiatnya seperti itu. Jadi yang pertama itu kita batasi sekundernya, nanti kemudian kita seleksi tersiernya, kemudian tersier yang paling panjang kita batasi agar nutrisi bisa mengalir ke semua cabang tersiernya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti tersier keluar tunas air lagi, kita batasi 1-2 daun untuk membesarkan tersier itu sendiri. Nah, inilah penampakannya ya. Sekarang teman-teman di usia 5 bulan. Kalau ditanya berapa waktu yang dibutuhkan, tentu saja kalau masalah waktu, maksudnya kapan bisa dibuahkan, sebenarnya itu ya tergantung kesiapan dari pohon kita sendiri. Jadi kita tidak perlu melakukan sebuah perlombaan sebagaimana cepat anggur itu bisa dibuahkan, tapi lebih kepada kita siapkan dulu percabangannya ya, mulai dari primer, sekunder, tersiernya, terutama tersiernya, agar lebih siap pada nantinya pada saat berbuah. Pasti akan lebih siap lagi pohonnya untuk bisa dibuahkan. Ya, jadi menanam anggur itu memang perlu proses ya, proses untuk membentuk percabangannya, baik itu primernya, sekundernya, dan juga tersiernya. Terlebih lagi tersier ya. Tersier adalah pabrik pembuahan dari pohon anggur itu sendiri. Makanya harus kita siapkan dengan sangat baik, dengan subur dan dengan kondisi yang bagus. Nanti buah yang dihasilkan ini jauh lebih baik karena pohon kita memang sudah siap. Nah, berikut adalah tips ya. Tips atau cara-cara bagaimana cara agar percabangan anggur ini cepat terbentuk. Jadi mulai dari media tanamnya, kemudian pembatasan sekunder, kemudian seleksi tersier, kemudian pembatasan tersier ya, kemudian juga pembatasan tunas air di cabang tersier. Nah, nanti setelah ini bisa serentak pertumbuhannya, nanti kita masukkan pupuk generatif dan kita lakukan pruning pembuahan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.